mereka. Lalu mereka berkata, mereka murka dan berkata kepada Ibrahim, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Kenapa engkau benci? Kenapa engkau tidak suka kepada Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyrafu ubadihi wa zuhadihi. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, sebagaimana kita maklumi bersama, sesuai dengan keputusan daripada pemerintah yang menetapkan daripada 10 Zulhijjah, yaitu jatuh pada hari Ahad besok yang bertepatan 10 Juli 2022. Mesti di tahun ini ada perbedaan di antara kita. Mudah-mudahan perbedaan itu menjadi rahmat bagi agama kita, agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Khatib Al-Faqir ingin mengingatkan kembali kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah ini, yang mana tidak lepas daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang kiranya dapat kita ambil daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang sama-sama kita maklumi bersama bahwasanya Nabiullah Ibrahim nabi yang teguh dengan keyakinannya, nabi yang senantiasa diuji dan diberikan cobaan yang amat luar biasa kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim. Namun dengan ujian dan cobaan dengan yang beraneka ragam, namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat dan lulus ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yakni bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan ayahnya sebagai seorang penyembah berhala. Namun ulama tafsir mengatakan bahwasanya ayahnya ini senantiasa tradisi daripada orang Arab memanggil saudara daripada ayahnya dengan sebutan seorang ayah, yang mana ayahnya ini adalah seorang penyembah berhala. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mengajak kepada ayahnya Azar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa idza qala Ibrahimu, dan tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada ayahnya Azar, atattakhiduna asnaman alihah, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala ini menjadi Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku mengetahui engkau dan umatmu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Lantas ayahnya Azar menjawab sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Azar berkata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau benci, apakah engkau tidak suka kepada Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, bila engkau tidak berhenti, la arjumannaka, niscaya aku akan merajamu, wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku sendiri dalam waktu yang cukup lama. Dengan ucapan ayahnya Azar tersebut, Nabiullah Ibrahim tidaklah marah. Kemudian Ibrahim mengatakan kepadanya, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan untukmu, aku mohonkan ampunan kepadamu, kepada Tuhanku, sesungguhnya ia sangat amatlah baik. Oleh sebab itu, sekasar apapun orang tua, maka kita tidaklah berhak untuk mengatakan kasar kepada mereka. Tetaplah berhubungan baik dan tidak memutuskan tali silaturahmi meski berbeda agama. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asma, yang mana ibunya adalah seorang musyrik, ia datang ke rumahnya dan mendatanginya. Kemudian Rasul menjawab, silha, jalinlah tali silaturahmi kepadanya. Kemudian Asma berkata kepadanya, apakah saya boleh untuk memberikan sesuatu kepada ibu saya wahai Rasul? Rasul pun menjawab, i'tiha, berikanlah kepadanya. Belajar daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, ujian yang pertama, ujian dari orang tua yang mana yang berbeda dengan agama. Namun itu semua tidaklah seberuntung dengan kita. Bapak kita muslim, ibu kita muslimah, mendirikan sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ada orang yang ditakdirkan oleh Allah berbeda agama, dan Nabiullah Ibrahim menghadapi itu. Usai Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya, kemudian datanglah yang kedua, ujian yang kedua. Nabiullah Ibrahim menghadapi umat penyembah berhala. Maka Allah menceritakan bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Lalu mereka berkata, mereka murka dan berkata kepada Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kenapa engkau benci, kenapa engkau tidak suka kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ujian yang pertama, ujian yang datang dari seorang ayah. Kemudian ujian yang kedua dari umat. Ujian yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam lulus, dan ujian yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat. Maka pada hari itu, ketika umatnya merasa murka, marah atas kelakuan Nabiullah Ibrahim, mereka mengumpulkan kayu, membuat api unggun,
kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim, dan disitulah adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim alaihi salam. Ujian dengan seorang ayah Ibrahim lulus, ujian dengan masyarakat Ibrahim selamat. Kemudian datang lagi ujian yang ketiga dalam pernikahan. Lama menikah dengan Siti Sarah, belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, belum juga dikaruniai anak. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidaklah berputus asa, senantiasa berdoa kepada Allah siang dan malam, yang mana doanya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ya wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ujian pernikahan ingin memiliki keturunan, lama belum juga dikaruniai keturunan. Kurang lebih dalam tafsir menerangkan 86 tahun lamanya barulah Allah memberikan keturunan seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam. Kemudian diuji lagi dengan seorang anak yang sedang lucu-lucunya, anak yang sedang ganteng-gantengnya, buah hati belahan jiwa, itu yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim sebagaimana dalam firman-Nya surah As-Saffat ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwasanya aku diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimanakah pendapatmu? Kemudian Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayah, if'al ma tu'maru, laksanakanlah, kerjakanlah perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang diberikan Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan hingga ia lulus menghadapi itu semua. Diuji dengan anak, Nabiullah Ibrahim lulus. Diuji dengan istri, lulus. Diuji dengan umat, Nabiullah Ibrahim selamat. Diuji dengan orang tua, selamat tanpa melukai dan mencederai daripada akidahnya. Maka pada hari ini kalau kita diuji dengan seorang anak, lulus atau loloskah kita? Hendaknya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang mesti kita ingat di dalam setiap jiwa seorang muslim. Oleh karenanya dalam setiap ibadah salat kita selalu menyebut nama Ibrahim sebanyak 4 kali. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu bukanlah sekedar nama Ibrahim yang selalu kita sebut dalam ibadah salat kita sehari semalam, namun di dalam sejarah, di dalam Al-Quran selalu disebutkan nama Ibrahim agar kiranya kita kuat dan tegar sebagaimana kuat dan tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kiranya kita teguh sebagaimana teguhnya keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah hikmah yang kiranya dapat kita ambil sebagai orang yang beriman senantiasa akan diuji dengan keimanannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua yang kiranya dapat kita ambil daripada kisah Nabiullah Ibrahim ini, bahwasanya Nabi Ibrahim diperintah untuk memakmurkan Baitullah. Wahai Ibrahim, sucikanlah rumah ini untuk 3 golongan, lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud, yakni
Masjidil Haram. Hari ini saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan tawaf, mereka sa'i, tahallul, wukuf di padang Arafah, melontar jumroh, yang mana ini semua sebagian besarnya adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa makna ini semua? Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lulus diuji dengan ayahnya, lulus diuji dengan anak dan istri, ada satu perkara yang penting dari yang penting, yakni memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita didik anak-anak kita untuk memakmurkan masjid-masjid kita, sebab di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Sama-sama kita makmurkan masjid-masjid kita, sebab Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Dan pada akhirnya marilah sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga senantiasa Allah berikan kesehatannya, Allah berikan kemudahannya, Allah jadikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita yang belum melaksanakan daripada ibadah haji, semoga senantiasa Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan dalam segala urusan-urusannya, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji di tahun yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafaru. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.